Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini adalah sebuah bentuk syukur kita atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Ungkapan situasi. Dalam kesukaran dan dalam penderitaan kami menengadah kepadamu ya Tuhan. Siapakah yang mampu melucuti kami dari ikatan dosa yang semakin membelenggu kami, menjauhkan kami dari kasih-Mu, meniadakan kedamaian dalam hidup kami dan anak cucu. Siapa lagi kalau bukan Engkau yang sanggup mengangkat kami dari keterpurukan ini. Bangkitkanlah kami dari segala pertikaian dan kehancuran, logika serta akal bobrok kami. Agar kami merasakan kedamaian dan kesejahteraan dimanapun kaki kami melangkah. Agar ajar kami bertindak sesuai perintah dan ketetapan-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menyanyi menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh udara,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati agar kau dapat beribadah. Hati berharap padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri kami dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal percaya penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa kami.
kasihanilah dan bebaskanlah kami ya Allah dengan kuasa penebusan Kristus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anak-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-7 yang menyatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami telah memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersilakan kepada Saudari Indah untuk memuji Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru.
kepada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Hidupku, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Yesus, memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kembali lagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah dipersekutukan dalam rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Dan saatnya kami akan membaca dan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami untuk memberikan pemahaman kepada kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, kami dapat pahami dengan baik dan kami dapat melakukannya, mewujudkannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu, yaitu terambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk kita mengetahui kitab Amsal ini, kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan bijaksana. Awalnya kitab ini termasuk dalam bagian Alkitab Ibrani yang dikenal sebagai tulisan atau keturim. Keturim itu adalah tulisan yang disampaikan kepada keturunan-keturunan Israel. Dan kita sama memahami bahwa kitab Amsal ini adalah berisi tentang hikmat Allah dan juga pengetahuan-pengetahuan lainnya seperti Pengkhotbah dan Ayub bersama dengan Kidung Agung dan Pengkhotbah. Kitab Amsal sebagai karya Salomo, Raja Israel yang bijaksana. Maksud penulisan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, khususnya yang kita baca Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, mengantarkan kitab ini secara keseluruhan dan menyatakan 7 tujuan Amsal yang di dalamnya, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan, dan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan untuk memberi pengetahuan serta kebijaksanaan bagi seluruh umat dan juga khususnya bangsa Israel pada saat itu. Kitab ini menyatakan bahwa di atas semua pengetahuan sejati atau hikmat berawal dari menghormati dan menaati Tuhan, sumber hikmat, seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Dan kitab Amsal juga menggambarkan hikmat sebagai anugerah dari Tuhan. Semua pengikut Tuhan memiliki karunia ini dan diberikan dorongan untuk menggunakannya. Orang bijaksana memahami pentingnya memperlakukan orang lain secara jujur dan adil dan rendah hati, setia bekerja, dan dikatakan harus bekerja keras, menghormati orang tua dan orang yang berkuasa lainnya, yang menunjukkan keperhatian terhadap yang miskin dan orang yang juga memerlukan bantuan. Apa perbedaan Bapak, Ibu, saudara-saudara? Pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan diidentikan dengan informasi yang tepat, sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat itu pada waktu dan cara yang tepat. Di kitab Amsal, Raja Salomo tidak membedakan keduanya. Istilah pengetahuan dan hikmat dipakai silih berganti untuk mewakili makna yang sama. Dan bijaksana, hikmat berawal dari kemampuan untuk melihat dan mendengarkan pada waktu itu. Pada waktu Salomo diangkat menjadi raja, ia berdoa kepada Tuhan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja ayat 3 dan pasal 3 ayat 9. Kata paham di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, berasal dari akar kata mendengar. Tetapi bukan asal mendengar, melainkan mendengarkan dengan perhatian. Dan di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara,
dikatakan orang yang bodoh, tidak berhikmat, tidak bersedia mendengarkan siapapun, terutama kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7b. Tuhan mengatakan bahwa orang yang bodoh tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan selanjutnya bahwa sang sumber hikmat adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan, seperti yang sudah dikatakan pada ayat yang ke-7 bagian B. Ada orang yang kaya namun bodoh. Orang yang berpendidikan tinggi tetapi bodoh. Ternyata kaya dan juga cerdas tidak sama dengan bijaksana. Hikmat tidak diperoleh lewat kekayaan atau kecerdasan, tetapi hikmat didapatkan adalah takut akan Allah. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal, yaitu Raja Salomo, bahwa semuanya itu tidak berasal dari kecerdasan, kekayaan, tetapi kita mendapatkan hikmat itu seolah-olah atau hanya semata-mata takut kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah diambilnya merupakan hasil tuntunan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang takut dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan untuk tersesat melakukan pekerjaannya dalam kehidupan ini. Jadi orang yang bijak adalah orang yang tahu diri, menyadari keterbatasannya. Itu sebabnya ia bersedia menerima didikan yang baik dari Tuhan maupun sesamanya. Sebaliknya orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu diri, tidak menyadari keterbatasannya, dan ia menganggap diri bahwa semuanya dia tahu dan segalanya ia tahu dalam kehidupan atau apa yang dilakukannya. Dalam mengambil keputusan, dikatakan bahwa janganlah kita cepat-cepat berkata iya atau tidak, seperti apa yang dilakukan oleh Salomo pada saat itu. Ia menunggu apa yang akan dilakukan Tuhan kepadanya, hikmat yang diberikan kepadanya pada waktu itu, ketika ia menghadapi kedua perempuan yang tinggal satu rumah dan dua-duanya memiliki anak. Tiap perempuan memiliki satu anak. Dan suatu malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang satu ini anaknya meninggal. Dan perempuan ini dengan cepat-cepat dia menukarkan anaknya yang sudah meninggal kepada seorang ibu yang anaknya masih hidup. Nah, di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang Salomo atau Raja Israel yang bijaksana pada saat itu tidak secepatnya dia melangkah atau mengambil kesimpulan bahwa orang yang meninggal anaknya ini ya tetap meninggal, tetapi yang masih hidup tetap hidup. Nah, Salomo di sini karena Tuhan memberikan kebijaksanaan kepadanya, hikmat kepadanya, sehingga ia mengadili kedua perempuan itu dengan memohon hikmat kepada Tuhan. Sebenarnya perempuan mana yang anaknya sudah meninggal yang masih hidup? Jadi singkat cerita bahwa Salomo pada saat itu mengambil atau memanggil kedua perempuan itu dan anak yang sudah meninggal dan yang masih hidup diletakkan di atas meja, dan Salomo menyuruh anak buahnya pada saat itu mengambil satu pedang bahwa dan ditanyakan kepada kedua ibu itu, apakah kamu mau menerima jikalau yang masih hidup kita bagi dua dan yang mati kita bagi dua. Jadi ibu yang masih
hidup anaknya ini tidak sampai hati anaknya yang masih hidup untuk dibelah dua, dibagikan sebelah kepada yang anaknya masih hidup dan dibagikan kepada anaknya yang memang sudah meninggal. Dan apa pertanyaan Salomo pada saat itu? Semuanya itu datangnya daripada hikmat Tuhan, bahwa dipertanyakan kepada kedua ibu. Jadi yang masih hidup anaknya itu, dia mengatakan bahwa biarlah berikan kepada ibu ini yang masih hidup, karena dia tidak rela anak yang masih hidup ia dibagi dua pada saat itu. Oleh karena hikmat Salomo, kebijakan Salomo yang diambil pada saat itu, jadi dia memberikan anaknya yang kepada perempuan yang memang anaknya sudah masih hidup. Karena dia mengatakan, dia melihat di situ bagaimana perempuan yang menjawab bahwa biarlah yang mati saya ambil dan yang hidup berikan kepada ibu itu. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Salomo tidak langsung mengatakan iya, yang hidup berikanlah kepada ibu ini, yang meninggal berikanlah kepada itu. Jadi semuanya itu Salomo di sini menunggu jawaban Tuhan. Apakah ia diberikan kepada ibu yang sudah meninggal anaknya ini, tetapi dia menunggu jawaban Tuhan, bertanya kepada Tuhan sebenarnya apa yang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita benar-benar takjub akan hikmat yang diterima oleh Salomo dari Allah itu. Dia bisa menyelesaikan perkara yang begitu rumit karena hikmat Allah ada padanya. Dan Salomo tidak langsung mengatakan iya atau tidak. Karena itu ia menunggu kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan inilah hikmat awal, hikmat Salomo pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, tentunya kita percaya bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini, Tuhan memimpin kita. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya tersesat untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang tua pasti kita juga mengasihi anak-anak kita. Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita semua dalam hidup kita dan dalam hidup rumah tangga kita. Sebagai orang tua, kita juga bertanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Generasi muda gereja menjadi orang yang berhikmat jikalau anak-anak kita dipimpin, diarahkan dengan baik. Jikalau orang tua senantiasa takut kepada Tuhan dan memohon hikmat kepada Tuhan untuk memimpin anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan juga. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Generasi muda gereja menjadi orang yang berhikmat, orang-orang muda yang mengasihi Tuhan Yesus dan setia kepada orang-orang yang lebih juga mengasihi dan setia kepada mereka. Dan mereka juga jikalau orang tua itu takut kepada Tuhan, tentunya juga anak-anak yang kita didik, yang Tuhan percayakan kepada kita, tentunya anak-anak kita harus dan jelas akan meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua ada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya untuk mendidik, untuk mengarahkan keturunan-keturunan kita supaya mereka juga takut kepada Tuhan, tetap
juga menyembah Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena orang tua adalah orang yang berhikmat dan juga orang yang bijak memimpin anak-anak atau orang-orang muda dalam kehidupannya. Sehingga mereka juga selalu setia kepada firman Tuhan. Dan apakah Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas semacam itu adalah tugas yang ringan? Tentunya kita melakukannya terasa ringan karena kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada kita, dan semuanya akan ringan kita lakukan jikalau kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, orang tua atau orang tua Kristen, ia punya kecakapan dan tanggung jawab penuh menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Seperti Salomo sebagai raja yang berhikmat, yang memiliki kebijaksanaan, dan juga Salomo di sini adalah raja Israel yang begitu memiliki hikmat Tuhan dan juga kebijaksanaan dalam bertindak, sehingga Salomo diberkati oleh Tuhan dalam memimpin bangsa Israel, dan ia juga melakukan pembangunan pada saat itu karena Salomo adalah Salomo yang takut kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yakinkanlah dalam hati kita bahwa memang takut kepada Tuhan bukan takut oleh karena mungkin saja kita ada melakukan kesalahan, kemudian kita takut kepada Tuhan, takut datang ke gereja, takut berdoa karena ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi takut kepada Tuhan, yaitu kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan seperti Salomo sebagai raja yang berhikmat menyusun firman Tuhan dalam kitab Amsal yang kita baca pada saat ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Amsal Salomo mengingatkan orang tua dan orang-orang muda untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan juga mengasihi Tuhan dalam seumur hidup mereka. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah tugas ini sanggup kita lakukan dalam hidup ini? Dan biarlah sampai keturunan-keturunan kita, anak-anak muda juga dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Raja Salomo, bahkan juga meneladani orang tua yang berhikmat, yang takut kepada Tuhan, dan selalu menyatakan kebaikan kepada orang-orang lain, bahwa mereka juga akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Raja Salomo, yaitu pertama-tama takut kepada Tuhan, karena takut kepada Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, jawaban ini bahwa apakah kita sanggup, apakah mereka sanggup melakukan hal seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tentunya kita mampu, dimampukan oleh Tuhan jikalau kita tetap takut akan Tuhan, karena sumber hikmat dan pengetahuan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, cintailah didikan Tuhan dalam kehidupan kita, baru kita menyampaikannya kepada keturunan-keturunan kita, sehingga keturunan kita menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh. Menyambut firman Tuhan dengan nyanyian jemaat, kidung jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan dalam Putramu, Yesus Kristus.
Pada saat ini kami kembali lagi menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Menaikkan syukur kami atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah nyata dalam ibadah yang kami laksanakan pada saat ini. Khususnya nyata dalam firman-Mu, kasih-Mu. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Dan kami percaya bahwa firman yang kami dengarkan tidak akan begitu berlalu begitu saja. Karena kami percaya Roh Kudus Allah akan memeteraikan firman-Mu itu dalam loh hati kami masing-masing. Dan kami akan mewujud nyatakannya dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman Tuhan dari Amsal Salomo yang kami telah renungkan sungguh sangat indah ya Bapa. Tetapi lebih indah lagi jikalau kami melakukannya dalam hidup kami. Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Dan ajarkan kami untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Dan bersyukur atas segala yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amsal Salomo, bahwa takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan kami yakin Tuhan, jikalau kami senantiasa takut kepadamu, menyembah Engkau ya Tuhan, menghormati Engkau Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan selalu menyertai kami. Karena Tuhan tidak membiarkan umat-Nya tersesat, umat yang percaya kepadamu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada saat ini. Oleh karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, halangan-halangan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun ya Tuhan, kami tetap mendoakan kiranya Tuhan tetap menyertai mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan dari penyakitnya. Yang menghadapi pergumulan Tuhan kuatkan, hiburkan mereka agar di lain kesempatan kami boleh duduk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur jikalau dalam ibadah ini kami boleh hadir bersama-sama, duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah di kota Makassar Tuhan. Berikan kekuatan, kebijaksanaan, hikmat dari sorga ya Tuhan, agar pemerintah khususnya yang ada di Makassar dapat melaksanakan tugasnya seturut kehendak-Mu dan di dalam pimpinan Tuhan, agar kami masyarakat yang ada di kota Makassar ini, kami tetap merasakan damai sejahtera, sukacita, dan di dalamnya itu nama-Mu senantiasa kami permuliakan. Bapa di dalam surga, demikian pun juga kondisi dunia yang dilanda COVID-19 dan juga masalah sosial ekonomi dan juga bencana-bencana alam yang terjadi dalam dunia ciptaan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, hikmat untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami bangsa Indonesia dan seluruh ciptaan-Mu di dunia ini percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Bapa di dalam surga, demikian pun juga pelayanan dan kesaksian khususnya yang ada di GPIB Batra Kasih. Mari Tuhan menyertai kami di dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dipercayakan Tuhan kepada kami, seluruh presbiter yang sudah mengangkat tugas-tugasnya Tuhan. Itu semua oleh karena peduli Tuhan kepada kami semua, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Bapa di dalam surga, demikian pun juga majelis jemaat yang bertugas pada hari ini pukul 9 Tuhan, kami percaya seluruh hamba-Mu boleh hadir karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka sehingga mereka boleh hadir. Bapa di dalam surga, demikian pun juga kami teringat bagi orang-orang yang sakit pada saat ini, yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumahnya masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan Tuhan memakai alat-alat Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit sebagaimana yang dilakukan oleh para medis melalui obat-obat yang diberikan kepada mereka. Berkati semua itu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan. Mari Tuhan berkati, biarlah sukacita ini senantiasa dirasakan oleh seluruh umat Tuhan yang memperoleh berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, demikian pun juga kami berdoa bagi pelayan-pelayan firman Tuhan pada pagi hari ini, baik yang ada di Mupel, yang ada di Majelis Sinode, dan juga jemaat-jemaat yang melaksanakan tugas. Kami percaya hamba-hamba-Mu boleh melakukan ini, dapat melakukan. Itu semua karena mereka menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha dana panitia pembangunan guest house yang direncanakan akan dibangun di Ayalon. Mari Tuhan memberkati panitia pembangunan ini, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mencari dana untuk pembangunan guest house itu. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa bagi panitia Natal yang akan kami laksanakan dalam tahun 2022. Mari Tuhan memberkati mereka semua, dan mari Tuhan juga memberikan kesiapan kepada kami untuk membantu panitia Natal ini, agar segala sesuatu yang direncanakannya dapat terlaksana dengan baik. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami yang ada di dalam gereja ini. Engkau tahu Tuhan, kami tidak lepas daripada pergumulan hidup, tapi kami percaya dalam pergumulan Tuhan menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertugas pada saat ini, sound system dan juga satgas yang ada. Mari Tuhan menyertai, dan kami juga mengucap syukur atas kesediaan saudara-saudara kami untuk melaksanakan tugasnya. Demikian pun juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami sebagai pegawai kantor, juga sebagai satpam, sebagai cleaning service, para koster yang ada Tuhan. Mari Tuhan memberkati mereka agar mereka dengan penuh kesetiaan dapat menyambut pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Bastra Kasih dari sektor 1 sampai sektor 12. Mari Tuhan memberkati majelis-majelis dari sektor 1 sampai sektor 12. Berkati mereka Tuhan, agar mereka dengan penuh kesetiaan mengangkat tugasnya pada hari-hari yang lain ya Bapa. Demikian pun juga kami berdoa bagi saudara kami yang ada dalam
Duka cita ini Tuhan karena Tuhan memanggil suami kekasih kembali ke pangkuan-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, keyakinan bahwa apa yang Tuhan lakukan itulah yang terbaik bagi keluarga. Demikian pun juga masih banyak saudara-saudara kami yang bergumul pada saat ini karena menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Namun kami percaya Tuhan yang maha baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga teringat bagi hamba-Mu KMJ Bapak Pendeta Charles Manuputi yang mungkin masih ada di Jawa Timur Lawang untuk mengikuti pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan bagi vikaris-vikaris yang akan masuk ke jemaat-jemaat. Karena itu berkati Bapak Pendeta sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan jikalau itu kami dapat bagian satu vikaris di jemaat ini, marilah Tuhan memberikan kesediaan untuk menerima vikaris hamba-Mu yang akan masuk di jemaat GPIB Bahtera Kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati semua pelayan-pelayan-Mu dimanapun saja berada, juga pendeta-pendeta seasas yang melayani, khususnya di Bahtera Kasih. Berkati semua, berkati KMJ, berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap sedia melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Bapa di dalam surga, inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami persilakan persembahan puji-pujian duet vokal grup Yayasan Penerbangan Tadika Puri. Dipersilakan vokal grup. Sesudah vokal grup dilanjutkan dengan puji-pujian melalui duet.
sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Seperti fajar di pagi hari ini, yang selalu terbit pada waktunya. Aku percaya akan pertolongannya, yang selalu datang tepat pada waktunya. Dalam keadaan apapun aku hari ini, Bapa yang mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu membuka pintu saat aku mengetuk. Saat ini ya Tuhan, aku datang dan berseru,
bahwa selain Engkau tiada yang lain bagi diriku. Dan ingin ku berkata sekalipun daging dan batinku hanyut lenyap, dalam keadaan apapun aku hari ini. Bapa yang mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu membuka pintu saat aku mengetuk. Saat ini ya Tuhan, aku datang dan berseru, bahwa selain Engkau tiada yang lain bagi diriku. Dan ingin ku berkata sekalipun daging dan batinku hanyut lenyap, Engkau Tuhan akan menjadi bagian hidupku. Dan saat ini ya Tuhan, aku datang dan berseru, bahwa selain Engkau tiada yang lain bagi diriku. dan ingin ku berkata sekalipun daging dan batinku hanyut lenyap, Engkau Tuhan akan menjadi bagian hidupku. Engkau Tuhan akan menjadi bagian hidupku. Saudara. Tuhan, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan kita guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi 3 khusus pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan pelayanan Natal 2022 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 295 ayatnya yang pertama, andai ku punya banyak lidah. Andai ku
diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, sumber segala berkat dalam kehidupan. Saat ini kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kebutuhan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagai tanda syukur, kami memberikan persepuluhan dan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah berkat bagi gerejamu dalam melakukan pemberitaan Injil dan pelayanan yang nyata kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Pakailah kami semua sebagai gerejamu menjadi penyalur damai sejahtera Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya di kota Makassar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi Majelis Jemaat Batra Kasih, pemandu lagu Ibu Angel Soekarno, Bapak Hendrik Watilete. Persembahan pujian solo dari Saudari Indah Latuperisa dan vokal grup duet dari Yayasan Penerbangan Tadika Puri. Organis Saudari Malva Lagombi, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 67 orang, perempuan 68 orang. Ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 waktu pukul 19.30. Pelayan firman Pendeta Charles Janeman Manuputi, tim musik Pelkat GP. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Bidang Infokom dan Litbang. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 11 November 2022 pukul 5.56 WITA di Rumah Sakit Faisal, Saudari Elizabeth Tang dalam usia 36 tahun. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 9.35 WITA di Rumah Sakit Siloam, Bapak Tajudin Tau, usia 49 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi keluarga Hulu, Bapak Robert Hulu, Ibu Mariati, Yoga Kristanto W. Hulu, dan Larasati Christine Hulu. Semua anggota jemaat sektor pelayanan 11 pindah ke GKJ Bantul, Yogyakarta. Majelis jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Perkenalan PHMJ Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 12, masa bakti 2022-2025. Perkenalan PHMJ Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 1 sampai 12 masa bakti 2022 sampai 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 November 2022 waktu pukul 9 WITA, tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan.
Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 12 November 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris 2. Demikian Warta Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita mendengarkan amanat pengutusan sambil berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.